kita sekali lagi mengingat tema kita yaitu kematian dan kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi generasi gereja. Dan malam ini kita sudah ada pada seminar yang ketiga. Dan saya beri judul menjawab harapan baru dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kayaknya ini ada masalah sedikit ya, waktu jalannya tadi mungkin yang bagus. Ada ya? Oke. Ya. Nah, sebelum kita teruskan, kita sudah melihat bahwa seminar pertama kita melihat kematian dan kebangkitan Yesus, melihat dari sisi sejarahnya, ya kan? Kemudian yang kedua kita melihat dari sisi teologisnya. Sehingga pada malam ketiga ini kita akan melihat satu jawaban atas harapan baru tersebut. Namun sebelum saya teruskan, tadi ada komunikasi dengan Pak Imponius, Pendeta Imponius. Ada yang tidak kenal dia? Ketua Umum Gereja Firman Allah, ya kan? Semua kenal kan? Ya. Dia bilang tolong titip salam kepada jemaat muda-mudi baik yang di Lokait, yang di Lauje, dan juga di Palu, dan juga dari Wana, ya kan? Tepuk tangan dulu semua. Salam hangat dari beliau. Oke, ya, mari kita teruskan materi kita. Tapi sebelum saya teruskan, saya mau memberikan kesempatan satu atau mungkin dua dari antara kalian yang ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan berdiri, sebutkan nama, tinggal atau anak dulu itu ya, nggak perlu. Sebutkan nama saja dan dari mana dan sampaikan pertanyaannya. Oke? Sudah? Kesempatan dibuka. Mulai dari sekarang. 3, 2, 1, ya. Ada? Angkat tangan. Tidak ada ya? Oke, jadi tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, hanya ada dua kemungkinan. Materi yang saya sampaikan sangat amat jelas, atau sangat tidak jelas. Sampai tidak ada yang bertanya. Saya harap yang pertama ya, cukup jelas berarti ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Baik, saya mulai dengan ini saudara. Upah dosa adalah maut. Itu di mana? Roma. Betul, mantap sekali. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Upah berapa dosa? 1. 100? 100.000? 1. Mantap. Jadi kalau kita bertanya, upah berapa dosa? 1 saja. Sebab ayat itu tidak berkata upah dosa-dosa adalah maut. Tapi ini single. Ini tunggal. Upah dosa adalah maut.
Bahkan ketika kita lihat Yesaya 64 ayat 6, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan pun di mata Allah adalah kain kotor. Saya minta maaf, kata kain kotor di sini diterjemahkan dari kata asli pembalut wanita ketika haid. Di mata Tuhan, apa yang kita pikir saleh itu menjijikan di mata Tuhan. Apalagi itu setengah saleh, ya kan? Karena itu saudara, akhirnya kita berkata, apakah ada seorang manusia yang bisa masuk surga? Satu dosa sudah cukup, kita tidak berhak masuk surga, melainkan masuk neraka. Karena itu, apakah ada satu orang bisa masuk surga? Jawabannya apa? Surga tidak akan menerima satu titik dosa pun di hadiratnya. Hadirat Allah adalah api yang menghanguskan, sehingga titik dosa akan hangus, tidak bisa bertahan dalam kesucian dan kemuliaan Allah. Maka maaf, mulai dari Adam sampai manusia terakhir di zaman akhir, tidak ada satupun yang boleh masuk di surga. Tapi kita berpikir, bagaimana kasih Allah? Bukankah Allah adalah kasih? Berdiam sajakah Dia dengan melihat tidak ada satu manusia pun yang akan masuk surga? Berdiam sajakah Allah dengan melihat bahwa manusia semua akan dihukum oleh murka yang mengerikan dari Dia? Apakah Dia akan berdiam diri? Bukankah Dia adalah kasih? Tapi juga Dia bukan hanya adalah kasih. Bukankah Dia maha kuasa? Tidak berkuasakah Dia untuk ampuni dosa? Sampai ada orang bilang begini, ini Allah orang Kristen ini seperti kurang kerjaan. Hanya untuk mengampuni dosa, mengapa harus jadi manusia? Dan pakai acara mati segala. Apakah Dia bukan maha kuasa sehingga sulit untuk mengampuni dosa? Saudara, ini jelas merupakan suara-suara dari orang yang tidak kenal Allah yang menyatakan dirinya di Alkitab. Sekali lagi, kalau berkata Allah macam apa itu? Gampang, ampuni saja. Bukankah Dia maha kuasa? Sibuk sekali jadi manusia, kok mati lagi? Gimana itu? Tapi saudara, orang yang berpikir seperti itu jelas memperlihatkan orang yang sama sekali tidak kenal Allah yang dinyatakan dalam kitab suci. Sudah tahu, memang Allah itu kasih. Memang tidak ada yang tidak bisa Dia lakukan. Memang benar. Namun saudara perhatikan, Allah adalah adil. Tidak pernah tidak menghukum satu kali pun kesalahan. Dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan kasih setianya. Tetapi apa? Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. No way. Tidak akan pernah membebaskan satu kesalahan pun. Itu sebabnya Dia disebut hakim yang adil. Itu sebabnya Dia disebut Allah yang suci. Aduh. Di satu sisi Dia maha kasih,
Di satu sisi dia maha kuasa, mudah dia ampuni. Tapi di sisi lain, dia adil. Dia tidak akan membiarkan kesalahan tanpa dihukum. Ini disebut paradoks ilahi. Dua-dua ada. Bagaimana ini? Di satu sisi, dia maha kasih, maha kuasa. Namun jangan lupa, dia Allah yang maha kudus, maha suci, dan adil. Jadi gimana? Gimana supaya manusia boleh terhindar dari murka? Namun pada saat yang bersamaan, dia tidak akan menjadi Allah yang tidak adil. Gimana ini? Gimana supaya dia tetap bisa mengasihi manusia, tapi dia tidak mengorbankan keadilan dan kesucian dia? Gimana ini? Gimana? Saudara bisa mengerti paradoks ini? Bisa ya? Ada satu bapak katanya kerja di jembatan yang menghubungkan rel kereta. Satu waktu seperti biasa dia bertugas, ketika dia dengar kereta api mulai datang, kereta api begitu kan berbunyi kan? Nggak begini kan? Bukan begitu kan? Kereta api, ada yang pernah lihat kereta api? Di TikTok kan? Ada kan di TikTok kan? YouTube. Kereta api sudah datang. Dia sudah pergi ke tungkai, tarik tungkainya, maka rel ketemu. Ketika bertemu, kereta api datang. Lewat, Pak selamat. Bye, pergi. Satu kali, ketika kereta api berbunyi, seperti biasanya dia datang, mau tarik tungkai, tiba-tiba anak jabat berteriak, "Pak, jangan, jangan!" Astaga, anaknya terjepit di rel sana. Kalau dia tarik tungkai, anaknya akan segera mati. Tapi kalau dia biarkan, ribuan orang akan mati. Ini tuh bilang, mundur kena, maju pun kena. Kalau mau jadi papa itu dibikin apa? Tarik tangkai supaya anak mati, atau biarkan tangkai supaya anaknya tidak mati? Tarik tangkai. Mati itu adik. Biar tuh, tarik tangkai itu. Jadi dia bilang tarik tangkai ya? Tidak. Tidak. Tidak jadi. Pak Jesse, ngana mau tarik tangkai, Jaden habis. Dan jadi. Siap jadi. Tidak. Mungkin Jaden bilang, "Pak, tidak apa-apa Pak, biarkan aku berkorban, yang penting ribuan tidak mati." Begitu? Tidak. Terlalu jujur ngana. Saudara, ini kesulitan. Ini diperlukan sesuatu. Dan saudara, setelah saya berpikir-pikir, bagi saya untuk masalah ini diperlukan seorang manusia yang tidak berdosa, namun juga seorang manusia yang memiliki kemampuan untuk memikul segala murka Allah atas perbuatan manusia. Dua-dua ini harus ada. Manusia harus manusia, karena yang berdosa manusia. Tapi bukan sembarang manusia, harus manusia yang tidak berdosa. Ini belum cukup, masih harus manusia yang powernya luar biasa, yang sanggup menanggung murka Allah mulai dari Adam sampai akhir zaman. Cari juga manusia itu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Enggak juga ya, musik mulai dari ujung bumi sampai ujung bumi.
memang dapat banyak manusia, tapi manusia yang berdosa. Kita temukan banyak manusia, tapi semua manusia yang sudah berdosa, sehingga tidak layak. Siapa manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Siapa yang tidak berdosa? Ada. Siapa yang tidak berdosa? Allah. Tapi dia Allah, dia bukan manusia. Seandainya dia mau jadi manusia, lain cerita, ya kan? Di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Salah ya? Tidak ada yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Yang tidak berdosa di surga. Tapi dia bukan manusia. Dia siapa? Allah. Seandainya Allah mau jadi manusia, wow. Seandainya Allah mau jadi manusia, maka dialah manusia satu-satunya yang tidak punya dosa. Betul? Oleh sebab itu, harapan hanya pada Allah. Harapan hanya pada Allah. Dia ahli surga, tidak ada dosa. Tapi seperti saya katakan tadi, dia bukan manusia, dia Allah. Hanya kalau dia bersedia menjadi manusia, maka manusia itu adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Pertanyaannya, apakah Allah bersedia menjadi manusia? Tidak. Ya. Dia dan bilang tidak. Ada lain? Apakah Allah bersedia jadi manusia? Tidak. Ini apa ini? Komputer kan? Ya. Apakah saya bersedia jadi komputer? Tidak. Dibawa kemana-mana, jatuh, Baru tidak. dia tidak bisa bilang, semua jatuh. Nggak bisa. Tapi kalau Biar komputer canggih, tapi dia bukan manusia. Ada di sini mau jadi komputer? tidak. Kalau mau jadi burung, suka? Ada orang, andai, aku jadi orang kaya. Oh boleh ya, kalau jadi orang kaya boleh. Tapi kalau mulai, andai aku punya sayap, terbang, ya kan? Coba Jo, kalau ada satu-satunya moni yang punya sayap di tengah-tengah ini ada sayap. Aneh kan? Saudara, saya berpikir Allah pencipta, manusia ciptaan. Apakah Allah rela menjadi ciptaan? Wah, ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi saudara, pertanyaan ini harus kita jawab. Apakah Allah bersedia menjadi manusia? Jawabannya tidak. 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 Sebab memang dia bukan bersedia, tapi dia sudah merancang itu, bahwa dia akan menjadi manusia. Dia bukan diminta, tapi memang dia sudah merencanakan itu. Sebab tidak ada yang dia tidak tahu. Sejak hari pertama manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat dalam Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Hari pertama manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memperlihatkan planning dia, rencana dia. Dia akan mendatangkan keturunan dari perempuan, dan keturunan dari perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Memang ular akan meremukkan tumitnya, tapi saudara, pertempuran ini jelas dimenangkan oleh keturunan perempuan.
Sebab keturunan perempuan walaupun mengalami remuk tumit, dia menghancurkan kepala ular. Kepala adalah pusat kekuatan. Kalau hancur di kepala, bisa hidup? Tidak. Kalau hancur tumit, bisa hidup? Tidak. Bisa. Mark Kento tuh. Ya kan? Bukan menyanyi itu, padahal Kento, ya kan? Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa di hari pertama manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memperlihatkan rencana Dia, yaitu Dia akan menyelamatkan manusia. Akan datang keturunan perempuan. Menarik. Ini keturunan perempuan. Kenapa Allah tidak berkata keturunan lelaki? Bukankah kalau kita lihat dalam kebiasaan orang-orang pada masa itu, selalu laki-laki yang disebut memperanakan. Saya kutip beberapa ayat di Kejadian 5. Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakan seorang laki-laki. Kenapa Adam yang memperanakan laki-laki? Betul Adam hamil? Tidak. Dan dia pernah berpuru sama Pak Michael, bukan kan? Kapan mau melahirkan? Maksudnya apa ini? Adam ia memperanakan. Karena pada zaman itu laki-laki yang dianggap memiliki anak itu. Seth hidup 105 tahun. Ia memperanakan Enos. Ia selalu kita lihat laki-laki yang disebut memiliki keturunan. Tapi dalam Kejadian 3:15 dikatakan keturunan perempuan, bukan keturunan lelaki, bukan juga keturunan lelaki dan perempuan. Ini bicara tentang keturunan lelaki saja. Di hari pertama sangat unik, Allah sudah memperlihatkan itu. Pertanyaannya, bisakah perempuan memberikan keturunan tanpa lelaki? Bisa? Ini strategi dari Firaun, bunuh semua bayi laki-laki. Kalau semua bayi laki-laki mati, maka yang sisa bayi perempuan. Nah, ada tuh bayi setengah laki-laki, bayi setengah perempuan ya. Nah, ada ya. Kita hanya dua jenis. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Ada itu laki-laki, ada pada perempuan. Ada perempuan, ada pada laki-laki. Kalau cuma ada palia boleh. Mari kalau mulai berusaha menjadi beda jantina, tidak boleh. Itu kebijikan di mata Tuhan. Nah, sekali lagi, bisakah perempuan memberikan keturunan tanpa lelaki? Tidak bisa. Seperti saya bilang tadi, Firaun berencana untuk membunuh semua laki-laki supaya tinggal perempuan. Setelah tinggal perempuan sampai tua mati, maka punahlah suku Israel. Jadi tidak mungkin perempuan memberikan keturunan lelaki. Namun ada janji akan ada keturunan perempuan tanpa lelaki. Kalau ada perempuan dapat melahirkan anak tanpa lelaki, maka ini pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah. Dan itu yang selalu kita rayakan setiap 25 Desember, bukan? Ketika Maria tiba-tiba dikatakan oleh malaikat, kamu akan mengandung. Apa yang Maria bilang? Aduh, belum ada suami. Tenang, itu pekerjaan Allah untuk menggenapkan janji di Eden ini, untuk menggenapkan nubuat kedatangan penyelamat. Dan akhirnya Maria siap. Apa yang Maria katakan? Aku ini hambamu, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Dia siap.
Tapi bagaimana dia cowok? Siapa dia cowok nama? Yusuf. Waktu Maria mulai muntah-muntah, Yusuf lihat, masuk angin. Nyanda, nyanda. Oh, apa ini? So nyanda datang, ini bulan. Roh Kudus, percaya Yusuf? Hah? Percaya Yusuf? Yusuf langsung bilang dari Roh Kudus. Tapi Maria tidak bilang begitu ya. Tapi pasti ada pergumulan sulit bagi Yusuf. Akhirnya Yusuf ambil keputusan untuk tidak teruskan. Kecuali ada sesuatu yang terjadi. Dan betul, Allah mengutus malaikat dan berkata, Yusuf jangan takut ambil Maria. Inilah penggenapan nubuatan. Kamu dan Maria menjadi alatku untuk mendatangkan penyelamat tersebut. Barulah Yusuf tidak ragu-ragu untuk ambil. Siapa bayi itu? Siapa bayi itu? Yesus. Mantap. Dialah Yesus. Dia bukan lahir dari hubungan suami istri, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena Allah menjadi manusia, maka dialah satu-satunya manusia yang tidak ada satu titik dosa pun. Ini harapan kita, bukan? Tapi dia bukan cuma manusia yang suci dan tak berdosa. Dia juga adalah Allah yang sanggup membayar hutang dosa bermiliaran orang, asal orang itu percaya. Amin. Dia Allah yang sanggup menanggung itu. Tapi betulkah Yesus tidak ada dosa? Iya, betul. Kita sudah lihat kemarin. Sampai pengadilan pun tidak bisa. Namun saya ingin perlihatkan beberapa ayat. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Ada dosa? Tidak. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia apa? Tidak ada dosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sudah ada yang tidak berdosa. Karena itu sudah ada yang bisa mengampuni dosa. Sudah ada yang berhak dan layak untuk itu. Maka dia harus hidup terus. Hah? Kenapa harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Maka Yesus harus membayar upah dosa itu, yaitu maut. Keturunan perempuan itu harus mengalami maut. Itu sebabnya kalau orang heran, ini percaya Tuhan Yesus, kalian percaya Tuhan Yesus? Iya. Tuhan kok mati? Kalau dia benar-benar Tuhan, kenapa mati? Kita bilang, kalau dia tidak mau mati, jangan datang di dunia. Iya kan? Karena upah dosa adalah maut. Juru selamat memang harus mengalami maut. Domba Paskah itu harus disembelih. Ya? Tapi tidak ada jalan lainkah selain maut? Tidak ada. Harus bayar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan sudah tetapkan upah dosa adalah maut. Tuhan tidak bisa berubah. Upah dosa adalah 5
triliun. Enggak. Tuhan berkata upah dosa adalah maut, itu adalah harganya. Dia sudah tetapkan itu. Boleh enggak? Bayar dengan berhenti berdosa. Tuhan, saya sadar saya seorang Tuhan, saya tidak akan berdosa lagi. Tidak bisa. Berhenti berdosa tidak bisa mengatasi masalah dosa. Sebab dosa adalah hutang yang harus dibayar. Misalnya ya, saya pergi Pak Yunus. Mana Pak Yunus? Ada Pak Yunus? Ada kan? Pergi dia, Pak Yunus, ya, pinjam dang 1 juta. Oh, pendeta. Kenapa? Ya selebih akan 50.000. Tambah 50.000. 1 minggu kemudian saya datang lagi ke Pak Yunus. Selamat pagi, dari jauh susu. Selamat pagi, selamat pagi. Biasa orang kalau mbak utang begitu kan? Kalau mbak utang memang bunyi-bunyi. Setelah mau bayar utang, sudah tahu siapa yang mbak utang, ya kan? Selamat pagi Pak Yunus. Pagi Pak Pendeta, bagaimana? Oh bagus pelayanan ini. Pak Yunus ada satu keperluan lagi. Oh, apa? Pinjam 1 juta. Bisa dengan ibu. Akhirnya datang 1 juta. Terima kasih ya. Oke. 2 juta kan? Iya. Hitung-hitungnya? Iya. Minggu depan datang lagi. Selamat pagi. Oh, Pak Yunus mau bilang balas itu. Pagi pendeta, pagi. Oke. Ngomong-ngomong sedikit. Pak Yunus mau pinjam 1 juta lagi. Oh iya, 1 juta lagi. Ulang lagi. Oh, Pak Yunus pikir ini hari Sabtu semua datang lagi pendeta. Pendeta pintar, datang hari Jumat. Pendeta, mana? Langsung jadi poin Pak Yunus ya. Mau pinjam doi lagi. Aduh. Mana Pak Yunus? Mau saya pinjam enggak? Puji Tuhan, terima kasih Pak Yunus. Aduh Pak Yunus masuk setengah mati ini ibu. Ya biasa hari Sabtu, berarti hari Jumat dia datang. Dek, kalau pendeta datang bilang mama nggak ada papa nggak ada ya, papa datang. Dek, mana papa? Mama dan papa bilang kalau pendeta tanya bilang mama dan papa nggak ada. Terpaksa Pak Yunus kata, oh ada. Pak Yunus kita mendesak apa dah? Boleh pinjam akang 1 juta lagi. Oh iya. PDP minggu depan Pak Yunus kumang sudah tahan. Pendeta, mau pinjam doi? Iyo. Pendeta pinjam terus. Tak boleh begitu pendeta, bayar dulu. Oh, Pak Yunus, oh betul Pak, betul. Aduh, betul Pak Yunus. Kita terpukul. Pak Yunus kita sadar. Kita tidak akan lagi pinjam doi. Kita sadar pinjam doi salah. Oke, Pak Yunus kita sudah. Kita tidak akan lagi pinjam doi. Oke Pak Yunus ya, beres ya? Sudah ya Pak Yunus? Sudah ya? Boleh begitu? Baik. Sudah ya Pak Yunus? Habis, tidak ada urusan lagi barangnya? Boleh begitu? Ya. Tidak. Bukan Pak Yunus nih. Tidur ini yang berjalan. Mewakili. Pak Yunus bilang, bagus, sadar, tidak mau buat utang lagi, bagus. Mari, bayar dulu. Apa? 1, 2, 3, bayar dulu. Bayar dulu. Saudara, kalau saudara berpikir, Tuhan sudah, saya bertobat, saya tidak mau lagi buat dosa. Bayar dulu dosa-dosa lalu. 1 dosa cukup untuk masuk neraka. Bayar dulu. Jadi saudara, harus ada yang bayar. Harus ada yang bayar.
Dan itu sebabnya Allah yang jadi manusia yang layak untuk menjadi penebus harus mati, harus bayar, karena upah dosa adalah mati, maut. Maka Allah yang jadi manusia itu, yaitu Yesus, dia harus mati. Oleh sebab itu saudara, kalau ada orang bilang, kok Tuhan kalian mati, Tuhan kok mati, saudara harus berkata, kamu tidak kenal siapa dia. Dia memang datang untuk itu. Dia memang datang untuk itu. Amin. Pernah dengar pertanyaan begitu? Tidak pernah? Kalau tidak pernah, siap-siap. Ya, harus tahu jawabannya. Tapi saudara, adilkah jika satu orang membayar bermiliaran orang yang berdosa? Adilkah? Memang tidak, kalau dia hanya manusia yang tak berdosa. Tapi ingat, dia adalah Allah sejati, sehingga kematiannya mempunyai nilai yang tak terkira. Dia bisa membayar semuanya. Dia dapat membayar bermiliaran-miliaran orang. Yang penting orang itu mau percaya kepada dia. Dia dapat membayarnya. Dia Allah yang sanggup dan mampu mengatasi murka Allah untuk setiap dosa umat manusia ini. Dia sanggup, dia mampu. Namun saudara, sebelum saya teruskan di situ, saya ingin kita belajar sedikit doktrin ya. Allah menjadi manusia tidaklah sama dengan nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah menjadi bubur, di mana nasinya? Tidak ada lagi, sudah bubur. Allah menjadi manusia. Di mana Allahnya? Sudah tidak ada, sudah berubah jadi manusia. Ada. Allah tidak pernah berubah menjadi bukan Allah. Betul? Allah kekal, omnipresent, omnipotent, omniscience, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, tidak akan pernah berubah. Dia akan selalu. Jadi menjadi manusia di sini bukan berarti nasi jadi bubur, tidak. Dia tetap Allah. Dia menambahkan hakikat manusia ke dalam dirinya. Dia tidak berubah. Hanya dia sekarang memiliki hakikat manusia. Ya. Dan Allah menjadi manusia ini harus kita mengerti bahwa Allah pribadi kedua yang menjadi manusia. Jadi kita harus bicara tentang Tritunggal di sini. Allah hakikatnya satu, Esa. Namun ada tiga diri, tiga pribadi. Pribadi pertama Bapa, pribadi kedua anak, pribadi ketiga Roh Kudus. Tiga ini, ya, kita harus mengerti hal ini. Jadi kalau bicara hakikat, mungkin saya kasih gambaran seperti ini. Blacky, Mopi, Kitty, Simba, itu hakikatnya apa? Manusia. Hah? Blacky, Mopi, Kitty, Simba, hakikatnya apa? Binatang, gitu? Jelas? Ada nama orang Blacky? Nggak ada tuh? Sekarang Gabriel, Mikael, hakikatnya apa? Malaikat. Malaikat. Pak Michael, Pak Jerry, Saudara Lon, hakikatnya apa? Manusia. Bebas sampai salah ya. Manusia.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus hakikatnya Allah. Nah, itu dia. Tritunggal, ya. Jadi Putra ini yang menambahkan hakikat manusia ke dalam dirinya. Ya, itu harus kita perhatikan ya. Kita sudah cukup lama ini, jadi saya harus lewat sedikit tentang Tritunggal. Saya langsung saja ke sini. Jadi saudara-saudara, ketika dia berinkarnasi, ketika dia menambahkan hakikat manusia dalam dirinya, dan kita kenal sebagai Yesus, maka Yesus adalah pribadi Allah Anak yang sekarang memiliki dua hakikat, yaitu hakikat manusia sejati dan Allah sejati. Ya, sama-sama. Hakikat manusia sejati, hakikat Allah sejati. Oke? Siap? Siap. 1, 2, 3. Pertama, hakikat manusia sejati. Kedua, Hakikat Allah sejati. iya, jadi dia punya dua hakikat. Ini hanya Allah sejati. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia menambahkan pada hakikat, pada pribadinya hakikat manusia. Jadi dia punya dua hakikat, Allah dan manusia. Jelas? Oke. Jadi saudara, karena dia ada hakikat manusia, dia boleh mati. Betul? Kalau dia tidak mempunyai hakikat manusia, Allah tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Sedangkan upah dosa adalah mati. Berarti walaupun dia sangat mengasihi, dia tidak bisa bayar. Tapi karena dia mengasihi, dia mengambil hakikat manusia, sehingga hakikat manusia ini dapat membayar dosa. Tapi kalau hanya mempunyai hakikat manusia, maka dia tidak bisa menanggung seluruh hutang dosa manusia. Tapi karena dia punya hakikat Allah sejati, maka kematiannya sangat bernilai. Seorang teolog yang bernama Charles Fort, dia berkata begini: kesempurnaan dari pemuasan, kesempurnaan dari pelunasan Kristus itu bukanlah karena ia telah menderita apa yang seharusnya ditanggung orang berdosa, baik dalam jenisnya atau dalam mata seseorang manusia, tetapi Allah dan manusia dalam satu pribadi. Jadi darahnya adalah pribadi anak Allah. Oleh sebab itu sangat-sangat bernilai. Sangat-sangat bernilai. Disinilah keagungan Kristus. Disinilah kita melihat bahwa Kristus saja yang sanggup membayar dosa-dosa kita. Dalam Kristus paradoks ilahi terjawab. Dalam Kristus kasihnya tetap berjalan, keadilannya pun berjalan. Kalau Kristus hanya manusia, lalu dia yang dihukum, maka ini tidak adil. Mengapa manusia yang berdosa, lalu Yesus yang dihukum? Itu tidak adil. Tapi karena Yesus adalah Allah itu sendiri, maka ketika dia siap menanggung, keadilannya tetap jalan. Satu ilustrasi, saudara. Selesai ilustrasi itu kita selesai. Memang terima kasih sudah bertahan. Ini sudah 64 menit ini. Masih bertahan? Betul, Pak. Betul? Betul. Luar biasa ini, sudah 1 jam lebih ini. Kita biasa kasih kuliah 45 menit istirahat, ya kan? Kita belum lihat ada yang mengantuk ini. Atau suara yang mengantuk ini? Belum. Sedikit loh? Sedikit loh? Berarti masih ada. Oke, jadi kita teruskan, boleh? Boleh. Lanjut. Ah, enggak dapat dengar nih. Kita teruskan?
Wah, mantap. Oke, kita teruskan. Ini kita dengar langsung ini. Ini saya dengar langsung ini. Namanya Pak Ben Levy, orang Amerika. Dia bilang begini, kami dikaruniai 8 orang anak. Jadi kadang-kadang kalau tetangga baru, waktu orang makan siang, mereka pikir ada hari ulang tahun karena 8 anak. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Yang menarik adalah begini. Dia dan istri punya kesepakatan cara mendisiplin anak. Caranya adalah anak tetap harus dipukul pada waktu salah. Tapi Amerika tidak benarkan. Itu bisa masuk penjara kalau orang tua pukul anak. Jadi mereka punya strategi adalah ketika anak itu nakal, bawa di kamar. Kunci itu kamar, tendang-tendang, oh enggak. Kunci itu kamar, baru mulai bicara. Dek, betulkah kamu buat begini? Betul, Bapak. Oke. Rupanya istri dan suami ini sudah sepakat. Kalau berbohong, 1 kali pukul. Begitu. Tapi pakai ban. Mereka punya komitmen tangan ini tidak boleh dirasa sebagai pemukul, harus pakai ban. Kasih contoh sama Deki dulu. Berdiri Deki, berdiri. Ini dah usah Deki. Jadi bohong tadi kan? Iya, Bapak. Biasanya bohong 1 kali. Oh, bukan begitu ya kan? Kalau kamu pukul begini, tambah. Iya, ketawa tambah. Harus memang begitu. Ya. Tapi yang menarik, saya pelajari dia selesai dipukul, peluk. Peluk. Ayo bulat. Wah. Kadang-kadang Papa pura-pura kalah. Gembira. Selesai dari kamar itu keluar, enak-enak, enjoy. Tidak pernah dipukul di hadapan kakak adik. Tidak. Tapi sebelum dipukul dijelaskan dulu. Ini salah nih, ini salah. Oke. Bagus nggak? Bagus. Memang paling sadis dipukul kalau bentak kepada mama. Pak Ben bilang, ini permaisuri Papa. Baik, kamu dengar baik-baik dia punya perintah. Jangan kasar kepada mama kamu, ya. Jangan berani kasar. Saya pernah dengar di kampung, papanya bilang begini sama anaknya, bagi itu mama. Pukul itu mama. Kacau sekali. Tapi ini dia bilang, you kasar sama mama bisa 5 kali pukul di berat itu. Oke. Satu waktu Pak Ben harus kerja di luar, di Simpang Asih. Enggak ya. Dia 2 minggu harus keluar. Dia bilang sama anak-anak, mama jaga kalian, peraturan sama, perhatikan ya. Bye-bye. Tapi Pak Ben juga bukan hanya suka pukul anak, selalu lihat kebaikan anak, menemani, melatih, mengasihi, sangat luar biasa. Nah, ketika dia pergi kerja 2 minggu, dia pulang. Waktu pulang, ketika sudah istirahat, sudah oke, lalu istrinya datang. Pak sih, ya kan? Ada masalah. Kenapa? Anak kita, si Joshua, kita masih ingat di nama Joshua,
bukan Joshua Yambung ya. Joshua banyak sekali DP kesalahan. Ini saya tulis semua. Banyak. Akhirnya setelah malam panggil Pak Joshua. Jos, masuk di kamar. Wah, Joshua sudah tahu ada masalah ini. Hampir di kamar, duduk bersama. Dia tanya, Jos, ini banyak sekali kesalahan kamu. Biar Bapak, kita siap tanggung semua. Jos tanggung. Ini bisa tambah ini. Tenang. Betul kan Anda buat begini? Iya Bapak. Betul buat begini? Iya Bapak. Hitung-hitung dia harus mengalami 100 lebih pukulan. Nah, ini. Tak kaget tuh. Aduh, matanya membesar. Dan Pak Ben bilang, Joshua kenal Papa kan? Papa selalu konsisten. Papa akan selalu lakukan apa yang sudah kita tetapkan. Oh, Joshua mata mulai lebih besar. Aduh, dia membayangkan 100 lebih pukulan. Bagaimana ini? Maka Pak Ben ambil ini. Joshua, kamu tidak mampu menanggungnya. Tapi kalau Papa tidak pukul, Papa tidak adil dan Papa tidak konsisten. Tapi kalau Papa adil dan konsisten, kamu mampus. Tapi kalau Papa tidak lakukan, Papa tidak adil dan tidak konsisten. Kalau begitu, Papa yang harus tanggung. Pegang ini. Joshua, pegang ini, pegang baik-baik. Mantap. Ini jeans tebal, jadi dia buka. Jangan buka sini kan, ya kan? Mana ini buka sini? Cukup ban kan? Buka, kasih. Ayo Joshua, kita selesaikan. Jangan semua pura-pura. Ayo Joshua, kita selesaikan Joshua. Mana itu kurang kaget kita kena betul-betul. Jadi Joshua mulai, nggak mau Papa, nggak mau. Ayo biar Joshua aja Papa. Nggak bisa, mati Joshua. Nggak mau Papa. Joshua, mau tambah lagi hukuman kalau kamu tidak dengar-dengar. Oh, oke. 1. Bukan begitu Papa pukul. Pukul seperti Papa pukul. Akhirnya dia mulai. 1. Papa bilang tambah. Tapi Pak Ben bilang setelah 30 mulai tak kupas. Baru 30 mulai tak kupas. Boleh kita sedikit, boleh. Kita selesaikan. 31, 32. Waduh, Joshua hantam. Sampai dia berseru, tulis belum ya? Tahan tuh. Sampai selesai dia. Selesai. Halo, Joshua menangis terus, tapi selesai. Adil? Adil, karena dia punya aturan. Dia berhak untuk memberikan aturan yang setimpal dan jadi. Mengasihi? Mana boleh nggak mengasihi? Sangat mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dia sangat mengasihi manusia. Oleh sebab itu dia jadi manusia. Tapi dia punya kekuatan sehingga segala keadilan, hukuman atas dosa dia tanggung dan dia sanggup menanggung semuanya. Oleh sebab itu saudara, keselamatan itu tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Keselamatan itu hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat di bawah kolong langit ini. Tidak ada duanya, saudara. Tidak ada.
Ketika saudara lihat saudara-saudara yang tidak percaya kepada Yesus, saudara harus tahu mereka akan binasa kalau saudara tidak bicara. Ada orang yang berteman baik dengan teman yang tidak percaya, tapi dia segan untuk memberitakan Injil. Karena dia berpikir, kalau saya beritakan Injil, nanti persahabatan kita akan hancur. Biar saya tutup mulut. Sampai satu ketika temannya kaget dan berkata, kamu orang Kristen kan? Iya. Sampai hati kamu. Selama kita bersahabat, kamu tidak pernah bicara tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan kalau saya mati. Untung ada orang yang bicara tentang itu kepada saya. Saya pikir kamu sahabat yang baik. Ternyata kamu bersedia membiarkan saya binasa selama-lamanya. Padahal kamu tahu jalan keselamatan itu. Kamu kawan atau bukan? Betapa hancurnya dia. Saudara, mungkin ada ayah ibu yang belum percaya Yesus. Dia satu-satunya jalan. Saudara harus lihat, saudara akan terpisah selama-lamanya jika dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada saudara-saudara yang lain. Sebab saudara, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pemuda-pemudi Gereja Firman Allah di Sulawesi Tengah secara khusus ya, ada juga Bapak Ibu yang menemani, puji Tuhan. Khususnya saya bicara kepada kalian pemuda-pemudi GFA Sulawesi Tengah. Engkau yang sudah percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, engkau memang sudah pasti beroleh hidup kekal selama-lamanya, tidak akan pernah binasa. Tidak. Engkau memiliki hari depan yang amat indah, yaitu hidup kekal abadi yang penuh dengan sukacita. Karena itu sadarlah betapa penting hidupmu dan betapa istimewanya hidupmu. Adalah salah ketika orang menilai kamu tidak istimewa. Itu penilaian yang sangat tidak benar. Tetapi yang benar adalah kamu sangat-sangat istimewa. Kamu memiliki Juru Selamat. Kamu memiliki Tuhan yang telah mengampuni kamu, yang memiliki cinta yang ajaib dan sejati. Betapa luar biasanya kamu. Kamu tidak perlu harus cinta, sebab kamu sudah dicintai secara luar biasa oleh Yesus. Karena itu kamu harus menjalani hidup yang bertumbuh mengenal Juru Selamat itu. Cari tahu lebih dalam Dia melalui Alkitab. Bertumbuhlah di dalam Dia. Luar biasa hidup kita yang sudah percaya. Namun mungkin ada di antara kamu yang baru pertama kali ini mengerti bahwa memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanyalah Yesus. Malam ini kamu harus ambil keputusan. Jangan tunggu besok. Kamu harus ambil keputusan. Ya Tuhan, tidak ada keraguan lagi bagi saya untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya hidupku. Jadikanlah aku anakmu. Saudara, kita berdiri bersama-sama. Saudara, sekali lagi renungkan keselamatan hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Iman itu adalah percaya. Sangat sederhana. Percaya engkau orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Percaya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau. Percayalah pada Dia.
ada di antara saudara yang pada malam hari ini ambil keputusan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya undang untuk mengangkat tangan. Yang lain tetap tunduk kepala. Adakah yang baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada malam hari ini? Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Silakan angkat tangan. Yang lain tetap tunduk kepala dan berdoa. Angkat tangan saudara. Ada? Kesempatan terakhir ada? Silakan angkat tangan. Anda mewujudkan iman Anda melalui Anda berkata, ya Tuhan, aku percaya padamu malam ini. Ada? Baik. Anda yang sudah percaya, mungkin Anda melupakan betapa istimewanya Anda, betapa berharganya Anda, sehingga Anda kurang memberikan hidup untuk melayani Dia. Kiranya malam hari ini firman Tuhan berbicara kepada engkau. Ambillah waktu untuk melayani Dia. Dia penebusmu. Dia kekasih yang sejati. Dia telah berkorban luar biasa bagi Anda. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat Anda lakukan kepada Dia. Namun, adakah Anda menyadari kerinduan untuk melayani Dia? Biarlah saudara akan kembali melalui perkemahan ini, kembali ke tempat masing-masing, dan lihatlah kesempatan-kesempatan untuk memuliakan Dia, untuk mengasihi Dia. Ambil kesempatan-kesempatan itu. Kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan.